Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi kami yang berjudul Pendapatan dan Penerimaan Negara. Anggota kelompok kami yang pertama, Elvi Faizatul Jannah dengan NIM 1264022029095. Yang kedua, Fitri Rindawati dengan NIM 1264022020102. Yang ketiga, Muhammad Ridho Alamsyah dengan NIM 1264022020123. Dan yang terakhir, Nurhayina Maltufah dengan NIM 1264022020138. Baik, yang pertama mengenai pengertian penerimaan negara. Penerimaan negara merupakan suatu sumber daya ekonomi yang digunakan untuk melaksanakan fungsi pemerintah dalam berbagai bidang dan mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum, bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak berasal dari kebijakan pemerintah dan penerimaan bukan pajak bersumber dari pinjaman pemerintah dari dalam negeri atau luar negeri. Penerimaan dari badan usaha milik negara, penerimaan dari lelang, dan sebagainya. Materi selanjutnya mengenai teori pajak dan distribusi pendapatan pemerintah. Pajak merupakan suatu pungutan yang menjadi hak pemerintah berdasarkan undang-undang. Pembebanan dan pemungutannya dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Dan teori pajak mengeksplorasi bagaimana pajak dapat dipungut untuk mencapai efisiensi ekonomi dan untuk mencapai distribusi pendapatan secara adil. Maka kesejahteraan ekonomi dapat digunakan untuk kerangka analisis tentang pajak tersebut. Materi selanjutnya mengenai analisis dalam memahami beban pajak dengan teori insidence pajak atau tax incidence theory oleh McGraw. Ada 3 konsep beban pajak, yaitu yang pertama insidence pajak anggaran berimbang atau balance budget incidence. Yang kedua insiden pajak diferensial atau differential incidence, dan yang ketiga insiden pajak absolut. Teori insiden pajak dapat diterapkan melalui 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan keseimbangan parsial atau partial equilibrium approach, yaitu merupakan suatu pendekatan untuk menganalisis distribusi pendapatan yang terjadi dalam satu pasar saja sebagai akibat adanya suatu pajak. Dan yang kedua, dengan pendekatan keseimbangan umum, yaitu General Equilibrium Approach, yaitu pendekatan untuk menganalisis pengaruh suatu jenis pajak dalam satu pasar terhadap keseimbangan pada pasar-pasar lainnya yang terkait dengan pihak yang dikenakan pajak. Kemudian cara pemungutan pajak. Menurut Adam Smith, cara yang diperhatikan dalam pemungutan pajak yang pertama, membutuhkan banyak staf dengan gaji yang bersumber dari penerimaan pajak. Dan yang kedua, pajak atau pajak baru. Dan yang ketiga, pemungutan pajak dapat mematikan usaha masyarakat. Lalu pajak yang terlalu berat akan menimbulkan penolakan pajak dan kejahatan. Kemudian pemungutan pajak dapat menimbulkan tekanan, penyuapan, dan persoalan lainnya. Menurut Wegener, merumuskan 4 postulat atau asas bagi pencapaian pajak ideal, yaitu asas politik finansial, asas ekonomis, asas keadilan, asas administrasi, dan asas yuridis atau hukum. Selanjutnya mengenai sumber-sumber penerimaan pemerintah dan negara. Penerimaan dalam arti luas pada pokoknya meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh, dan hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah. Yang kedua, pinjaman pemerintah dan sebagainya. Dan mengenai cara pemerintah yang ditempuh untuk mendapatkan uang, pada intinya digolongkan menjadi yang pertama, pajak, yaitu pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa secara langsung. Misalnya, pajak kendaraan bermotor, pajak penjualan, dan sebagainya. Dan yang kedua, ada retribusi, yaitu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah, yang di dalamnya terdapat hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi.
seperti uang kuliah, uang langganan listrik, dan uang langganan air minum. Dan yang ketiga ada keuntungan dari perusahaan negara. Penerimaan yang berasal dari sumber ini merupakan penerimaan pemerintah dari hasil penjualan harga barang yang dihasilkan oleh perusahaan negara. Selanjutnya ada denda-denda dari perampasan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kelima ada sumbangan masyarakat untuk jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya, pembayaran biaya-biaya perizinan lisensi, tol atau pungutan sumbangan di jalan raya tertentu, seperti di tol Jagorawi. Yang keenam ada pencetakan uang kertas. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk mencetak uang kertas sendiri atau meminta bank sentral untuk memberikan pinjaman kepada pemerintah, walaupun tanpa suatu rekening. Selanjutnya yang ketujuh, hasil dari undian negara. Undian negara pemerintah akan memperoleh dana, yaitu perbedaan antara jumlah penerimaan dari lembaran surat undian yang dapat dijual dengan semua pengeluarannya, termasuk hadiah yang diberikan kepada pemenang dari undian negara tersebut, misalnya sumbangan, yayasan, dana bantuan. Dan yang kedelapan ada pinjaman. Pinjaman ini berasal dari luar negeri atau dari dalam negeri. Selanjutnya ada hadiah. Sumber dana jenis ini dapat terjadi seperti pemerintah pusat memberikan hadiah kepada pemerintah daerah atau swasta kepada pemerintah, dan dapat pula terjadi dari pemerintah suatu negara kepada pemerintah lainnya. Selanjutnya mengenai perpajakan di Indonesia. Presiden Soeharto telah melakukan reformasi perpajakan di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1984. Saat itulah pajak yang dipungut menganut sistem self-assessment, yaitu setiap wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung utang pajaknya sendiri, dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke kantor pelayanan pajak. Wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua, antara lain orang pribadi dan badan. SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, melaporkan objek atau bukan objek pajak, dan melaporkan harta dan kewajiban. SPT terdiri atas dua macam, antara lain SPT massa dan SPT tahunan. NPWP yang diberikan wajib pajak berfungsi untuk 1. Sarana administrasi perpajakan, 2. Tanda pengenal diri atau identitas diri wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, 3. Menjaga ketertiban dalam membayar pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. 4. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Uang pajak digunakan untuk 1. Pembayaran gaji pegawai negeri sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. 2. Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, dan kantor pemerintahan atau polisi. 3. Pembiayaan lainnya dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Beberapa struktur pajak yaitu pajak dikatakan progresif, pajak dikatakan proporsional, dan pajak dikatakan regresif. Instrumen kebijakan perpajakan meliputi kebijakan perpajakan dan kriteria perpajakan. Selanjutnya, kesejahteraan yang hilang karena pajak dan distribusi beban pemerintah. Kesejahteraan yang hilang karena pajak. Orientasi pemungutan pajak dilaksanakan karena bertujuan mensejahterakan masyarakat. Semua cara pembiayaan pengeluaran pemerintah termasuk pajak akan menimbulkan beban. Dalam beberapa hal, pajak akan menimbulkan beban yang lebih berat daripada nilai pajak yang dapat dipungut. Kelebihan beban yang ditimbulkan oleh pajak disebut kesejahteraan yang hilang disebabkan oleh pajak tersebut, atau welfare cost of taxation. Dengan mengetahui welfare cost, kita dapat membandingkan pajak yang satu dengan pajak yang lain dan menentukan yang memberikan beban lebih besar pada masyarakat, sehingga
pemerintah dapat membuat alternatif lain di bidang perpajakan. Selain itu, welfare cost dapat memberi petunjuk kepada pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya produktif seefisien mungkin. Dalam pengenaan pajak, Adam Smith mengajukan beberapa prinsip, yaitu prinsip kesamaan atau keadilan atau equality, kemudian prinsip kesatuan atau certainty, kemudian prinsip kecocokan atau kelayakan, convenience, dan prinsip ekonomi. Selain prinsip-prinsip tersebut, ada prinsip lain, yaitu benefit approach dan ability to pay approach. Distribusi beban pemerintah. Pajak di samping sebagai sumber penerimaan negara yang utama, juga mempunyai fungsi lain, yaitu sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian. Sebagai alat anggaran, pajak digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah, terutama kegiatan-kegiatan rutin. Dalam fungsinya sebagai pengatur, pajak dimaksudkan untuk mengatur perekonomian guna menuju pada pertumbuhan ekonomi yang cepat, mengadakan redistribusi pendapatan serta stabilisasi ekonomi. Dengan melalui sistem perpajakan, pemerintah dapat menghalangi dihasilkannya barang-barang tertentu yang tidak dikehendaki oleh pemerintah, dan dapat pula pemerintah mencegah konsumsi barang-barang tertentu yang diperkirakan akan mengganggu kesehatan atau dianggap kurang penting oleh pemerintah. Sebaliknya, dengan meringankan beban pajak atau menghapus pajak, pemerintah dapat memajukan suatu kegiatan tertentu. Materi selanjutnya adalah pergeseran beban pajak. Pergeseran beban pajak adalah perbuatan penghindaran diri dari pembiayaan beban pajak yang bersifat lunak dan tidak ada sanksi hukumnya. Perbuatan pergeseran pajak tidak melanggar hukum. Menurut Suparmoko, proses pergeseran beban pajak melalui 4 tahap, yaitu sebagai berikut. Tahap pertama, beban pajak terletak pada orang atau wajib pajak yang mengadakan perhitungan pembayaran dengan pemerintah. Tahap kedua, pergeseran beban pajak merupakan proses antara pemindahan beban pajak dari pembayar pajak kepada pemikul beban pajak. Tahap ketiga, timbulnya beban moneter yang terakhir serta setelah terjadi pergeseran sehingga beban pajak tidak akan digeserkan lagi. Tahap keempat, adanya konsekuensi ekonomis dengan adanya incidence of taxation yang disebut dengan effect of taxation. Misalnya, ada kesenjangan ekonomi setelah dikenakan pajak. Dengan demikian, harga barang yang hanya naik jumlah, sedangkan penjualan berkurang. Artinya, ada pergeseran beban pajak ke depan atau forward shifting, yang disimpulkan bahwa beban pajak itu akhirnya dibagi antara pembeli dan penjual. Dalam hal ini, pembeli akan menanggung beban yang lebih besar. Harga barang yang murah menjadi mahal karena penjual menaikkan harganya untuk memikulkan pajak pada pembeli. Dengan demikian, pembeli menjadi korban permainan penjual yang ingin menggeserkan pajak. Klasifikasi penerimaan pemerintah. Menurut Jean Bodin, seorang ahli tata negara Prancis pada abad ke-16, membedakan 7 macam penerimaan negara, yaitu 1. Domain atau tanah milik negara, 2. Perampasan perang, 3. Sumbangan sukarela, 4. Hadiah negara sahabat, 5. Biaya impor dan ekspor, 6. Perusahaan negara, dan 7. Perpajakan, yaitu sebagai alat pembiayaan yang luar biasa. Pembedaan lain didasarkan pada sifat hukum penerimaan tersebut. Dalam hal ini dibedakan menjadi 2, yakni yang bersifat hukum privat dan bersifat hukum publik. Nah, yang bersifat hukum privat misal hasil atau keuntungan perusahaan negara, pendapatan kebun dan tanah negara, dan penerimaan yang bersifat hukum publik misal pajak, retribusi, dan lain-lain atau pungutan masyarakat. Selanjutnya, klasifikasi pendapatan negara. Sumber-sumber pendapatan negara menjadi 2 bagian, yaitu pendapatan pajak dan pendapatan non-pajak. Pendapatan pajak yang pertama ada kharaj. Untuk makna umum, kharaj berarti harta publik atau keuangan negara. Kharaj merupakan pajak atas tanah atau hasil tanah, di mana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara.
Yang kedua ada jizyah. Jizyah merupakan sumber pendapat negara atas pajak yang ditarik dari kelompok non-muslim, dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan secara ekonomi, prinsip kemudahan dalam pembayaran, dan prinsip administrasi keuangan negara. Selanjutnya, klasifikasi pendapatan negara yakni dari pendapatan non-pajak. Yang pertama ada fai. Fai merupakan harta yang diterima dari musuh, baik dalam bentuk harta yang tak bergerak seperti tanah dan pajak yang dikenakan pada tanah tersebut atau kharaj, pajak kepala atau jizyah, dan bea cukai yang dikenakan dari para pedagang non-muslim. Yang kedua ada ghanimah. Secara istilah, ghanimah merupakan harta yang diperoleh oleh kaum muslimin dari musuh melalui peperangan, dan harta ini bagian dari salah satu sumber utama pendapatan negara. Yang ketiga ada zakat. Zakat diambil dari harta yang ditunjukkan untuk diputar dan dikembangkan, yaitu diambil dari jumlah pokok harta itu atau dari hasil perputaran harta itu sebagai pembersih diri pemiliknya dan bantuan bagi para penerima zakat. Yang keempat ada sumber-sumber alam, mencakup ihya al-mawad atau menghidupkan tanah mati, dan pelembagaan atau ikhta. Yang pertama yaitu pengelolaan tanah mati atau ihya al-mawad. Al-Mawardi memberikan prinsip-prinsip umum bahwa pengelolaan tanah mati ditentukan oleh kebiasaan masyarakat setempat. Jika lahan itu ditunjuk sebagai tempat tinggal, maka bentuk pengelolaannya dengan mendirikan bangunan dan atapnya di lahan tersebut. Adapun jika digunakan untuk membuka ladang atau perkebunan, maka bentuk pengelolaannya memenuhi syarat-syarat tertentu yang sudah ditetapkan. Yang kedua ada ikto. Itu merupakan pengambilan atau pemberian tanah yang dilakukan oleh kepala negara terhadap lahan yang menjadi bagian wewenangnya. Review jurnal atau data terkini dan pandangan kelompok tentang peramalan penerimaan pajak Indonesia, studi kasus bea masuk. Bisa dilihat pada data yang ditampilkan, yaitu gambar 1 ada perkembangan pendapatan negara periode tahun 2010 sampai 2021, dan gambar 2 yaitu sumber penerimaan keuangan. Pandangan kelompok. Menurut kami, penerimaan keuangan negara bersumber dari beberapa aspek seperti pajak, bukan pajak, sumber daya alam, dan lain-lainnya, menunjukkan hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan, di mana realisasi pendapatan negara sebesar 243586,7,10 miliar rupiah di tahun 2022. Penerimaan yang diperoleh dari penerimaan pajak sebesar 1832327,50 miliar rupiah pada tahun 2022, sedangkan penerimaan bukan pajak sebesar 510.929,60 miliar rupiah. Presentase pada tahun 2022 terkait bea masuk yaitu 43700,00 miliar rupiah. Berdasarkan data sumber penerimaan keuangan negara terbesar pada tahun 2023 yaitu pada data di pajak dalam negeri sebesar 1960582,50 miliar rupiah. Dengan adanya penerimaan terbesar dari pajak dalam negeri tersebut, pemerintah mengoptimalkan gencaran wajib pajak secara maksimal agar terrealisasi pembangunan yang merata kepada masyarakat dan digunakan oleh pemerintah untuk membayar hutang negara beserta bunga dari hutang tersebut. Pemerintah juga harus selektif agar penerimaan dan pendapatan negara tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan dari hasil di atas dapat dilihat perbandingan antara penerimaan pajak hasil pajak dan bukan pajak sangat tinggi.
penerimaan negara banyak berasal dari pajak. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih berupaya agar negara tidak terlalu bergantung pada penerimaan bersumber dari pajak, namun juga mengoptimalkan penerimaan negara dari non-pajak sehingga angka penerimaan dari pajak dan non-pajak relatif seimbang, terutama dari potensi sumber daya alam yang penerimaannya lebih rendah dibanding dari sumber yang lain. Padahal sumber daya alam yang ada di Indonesia relatif lebih besar dibanding dengan negara lain dan Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk mengolahnya agar sumber penerimaan yang masuk ke negara bertambah dan bisa menyeimbangkan dengan penerimaan dari sumber pajak. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.